Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai yang saya pernah sampaikan bahwa rencananya hari ini kita mau bikin part terakhir, part kelima, untuk berjanji membawa dua orang teman kita. Tapi sayangnya karena kondisi PSBB sehingga teman kita yang dua lagi memang belum bisa datang. Jadi sekarang ini yang ada saya, Nopeng, dan Uncu. Oke, sekarang kita ada di tempat Nopeng bermeditasi nih. Tuh, sekedar kita buat kenalan dulu ke teman-teman. Ini Sispala Rantai Kompala ini craftnya. Ini Kapas 97. Kita semua ada di angkatan 8 pada saat itu. Tuh, sisa-sisa pendaki Nopeng. Karena Nopeng masih sering melakukan pendakian. Ini Nopeng bersama sohib-sohibnya. Ini yang namanya Irwan utama ini yang ini nih. Tuh. Oke. Halo geng, Peng. Keras, siap. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari, alhamdulillah hari ini kita mencoba menepati janji buat menyiapkan satu konten lagi khusus untuk bernostalgia nih. Nama kontennya konten nostalgia, mungkin lebih tepatnya ditanya. Mungkin kita nanti akan cerita bagaimana awal kita bertemu, saya, Nopeng, dan Uncu, dan mohon maaf sampai hari ini kita belum bisa mendatangkan dua teman kita, si Iwan dengan si Firman. Insya Allah nanti akan ada next momennya, kita akan ketemu pas berlima, karena memang betul-betul kondisinya memang susah untuk ketemu ya sudah. Uncu sendiri terpaksa harus meninggalkan KTP di perbatasan karena Uncu kerjanya di Solo Selatan dan meninggalkan ya lumayan jauh tuh jarak dari tempat Uncu domisili sama ke Padang lumayan jauh. 1 kilo lebih itu lumayan jauh sekali. Jadi teman-teman yang dua lagi itu memang juga nggak bisa datang kan? Petualang tangguh juga kan? Ya memang kayak gitulah. Kita kan udah di artinya sebenarnya kita ini sudah dikondisikan karena salah satu manfaat besar kita ikut pendidikan dasar di Sispala pada saat itu adalah kita memiliki jiwa survive yang besar. Nah, jadi artinya Diajarkan gitu. Artinya gini, ada batasan yang kita lampaui sebenarnya, Peng. Nah, dari ketika kita tersesat di gunung itu kita ada batasan. Nah, batasan itu yang sudah kita latih dari ketika kita muda untuk melampaui batasan-batasan itu sebenarnya. Kayak kau sendiri, kayak aku juga, kita karena sudah terlatih demikian, akhirnya kita selalu tidak ingin biasa-biasa saja. Nah, kita tidak ingin biasa-biasa saja, kita ingin selalu melampaui batasan-batasan yang ada pada kita sebenarnya. Nah, mungkin di momen ini kita bertiga akan sedikit menceritakan nanti tentang bagaimana awal kita ketemu ketika kita masih di putih abu-abu ya, putih abu-abu. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, karena saya kan saya keluar, orang tua saya itu tinggalnya pertama itu di Brandan, kemudian di Dumai. Nah, saya pas kelas 2 SMP ketika orang tua saya masih dinas di Pangkalan Brandan, saya sudah pindah ke Padang, tinggal sama Ete. Nah, rumah Ete saya ini sebelahan sama rumah Uncu, dekat dengan rumah Uncu. Nah, jadi sebenarnya di waktu kecil pun saya setiap liburan kan ke Padang terus tuh. Jadi pas liburan ke Padang saya sudah kenal sama Uncu. Nah, gitu juga dengan Nopeng. Nopeng ini tinggalnya di seberang jalan rayanya nih, dari kampung kita, kampung Tanjuang, Paramanggi, kampung Tanjuang, itu di seberang jalannya tuh sebenarnya ada namanya dikenal dengan Kampung Jawa. Dan saya pun waktu sering lihat kamu juga waktu di tempat si Dian. Nah iya itu makanya artinya kan jadi kita mulai intens kenal kembali secara sadar nih kan ketika sekolah nih. Jadi kalau yang saya sama Nopeng gimana, Peng? Kita waktu itu ketemu pas lagi nunggu bis kota ya? Nunggu bis kota. Kebetulan aku kan juga nunggu. Iya, sama-sama nunggu. Kan? Kita nunggu nih di depan rumah Uncu nih. Uncu ya. Kade Pak Datuk. Kade Pak Datuk. Ya awalnya waktu SMP kan kita pernah ketemu juga tuh waktu acara tanding bola. Iya. Waktu SMP tanding bola. Aku juga mikir mana lah aku ketemu nih orang, rasanya pernah ketemu kan begitu kan. Tanding bola kelas Tarkam ya. Kelas Tarkam. Kebetulan kan teman kamu Bowo udah kenal sama aku kan. Iya, Bowo satu SMP kan, Bowo kan. Kan sempat teguran juga itu. Siap. Halo bro, cepat gitu kita kan. Jadi awal pertemuan saya sama Nopeng ini cukup sedikit dramatik ini. Nah, jadi ketika ketemu sama Nopeng pertama kali sama-sama nunggu bis kota,
Nopeng menawarkan rokoknya ke saya, masih ingat mereknya Starmil. Mudah-mudahan nanti nggak diapain. Kalau bisa Starmil tolong di endorse. Itu. Ya. Kalau bisa Starmil tolong di endorse. Jadi cukup menarik juga. Jadi sebenarnya dari perkenalan yang seperti itu awalnya aku belum masuk siswa lagi ya, belum gabung ya. Enak sih Dulu gimana? Kalau nggak salah dulu Uncu duluan nih sama Nopeng nih gabung di siswa les Madu. Jadi gimana bisa cerita gabung itu dulu? Kalau saya dengan Yopri ini temannya dari kelas 6 SD lagi. Walaupun sekolah SD-nya nggak sama. Sama-sama ngejar Sama-sama. Kelas 5. Kelas 5 ya. Waktu itu ingat kali tuh kayak. Ngejar layang. BSS. BSS. Sekarang kelas 6. Ah. BSS. Oh, BSS. Ya, Ya. Jadi BSS itu bukan untuk anak kuliah aja. Tahu itu SD BSS. Udah BSS juga. kita. Oh Iya. iya. Oh ya, BSS. Nopeng pernah mengalami kecelakaan hingga berapa bulan ya? 1 bulan. 1 bulan lebih Nopeng di rumah sakit. Di perjalanan Nopeng, ujiannya begitu. Sementara Uncu sendiri, Uncu ini keras kepala ini orangnya nih. Kalau dia nggak suka, dia nggak suka. Kalau dia suka, dia suka gitu. Jadi istilahnya dia nggak pelimpan. Jadi ketika dia memang nggak pengen sekolah, dia nggak sekolah. Ya, Jadi sempat 1 tahun Uncu tidak sekolah. Kelas 5. Ya, Dia tidak mau sekolah. Nah, saya orang seberang yang main ke seberang. Kebetulan waktu mau beli bakwan tuh pagi-pagi ke Lampu Padatu ke seberang. Ah, lihat lucu tuh. Padahal udah nggak ada lagi ya. Hah? Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kebetulan lucu memang hari itu memang BSS ya. BSS. Ya. Jadi ketawa pas lihat Uncu lagi. Saya lagi beli bakwan kan, nengok Uncu di depan rumah, saya ketawa. Besoknya cerita, ya akhirnya teman. Ada banyak cerita juga kan. Sampai kemana Sebenarnya kita? kita sebelumnya udah kenal juga waktu kelas 1 SD. Kita sama ngaji di Batu Rahman. Oh iya. Sama ngaji, cuman belum begitu akrab. Oh ngaji juga dulu kan? Ngaji lah. Hah? Masih ingat juga di kepala itu nih. kan itu pun dengan Andre. Ya, Itu kan ya. waktu kecil-kecil itu masih umur 4 tahun lah. 4 tahun. Ya. Kan belum sekolah ini kan. Jadi Ya. pas pulang kampung ke Padang, aku masih ingat betul waktu Andre ini sama orang tuanya mau balik ke Brandan, jadi nunggu bus. Iya. Bus apa? Bus kacil itu nah. Iya, bus kacek, Kurnia. Kurnia kan nunggunya di depan rumah. Jadi orang tuanya Andre, Bu Zara ya. Iya. Itu kan dekat tuh sama ibunya saya kan. Dikenalin. Saya masih ingat, kamu bilang Andre, Lutfi ya. Nanti kalau kita udah besar, kita temanan ya. Kalau saya mau ke kampung dulu ya. Kita Andre, ternyata emang terbukti. Ya. Iya. Ternyata Saya masih bukan ingat tuh. sebuah kebetulan tuh. Karena nggak ada Emang kebetulan sebuah, ya. ya. Kita dipertemukan, Bukan sebuah kebetulan, ya. dipertemukan bahkan kita dipertemukan dalam kondisi paling kritis sebenarnya ketika kita tersesat di Gunung Merapi itu semuanya sudah di set sebenarnya sudah dalam pengaturan Allah lah sebenarnya pertemuan. Saya masih ingat waktu itu kan, pas Andre dan mama bapak naik bus Kurnia, saya dadain tuh. Ya, Kita kita dengan Nopeng. kita berdua bukan orang manja. dari Hah? kelas SD-nya ada sama ngaji. Sama ngaji. Kemudian dekatnya lagi Pas kelas 5 itulah. kelas 5 BSS, Ya. kita kan sering main layang-layang. Ya. Kadang main Dindong. Jadi kan? gini, Ya. kita kalau main dindong tuh dulu dindong ya, sekarang kan udah banyak game yang baru nih. Ya. PUBG, Dulu Mobile Legends. Mobile Legends sekarang kan, dulu dindong. Jadi kami waktu main dindong bukan sering minta ke orang tua, jadi sama Uncu ini aneh. Jadi gini kan kita mau main dindong, jadi gimana? Ya udah kita cari karah-karah gimana kan gitu, cari aluminium. Karena ini plastik, aluminium, yang dikumpulin, nanti dijual. dijual, hasilnya nanti buat main dingdong. Main Dingdong ini dindong. game. Kita carilah berdua kan, dapat bangga kita kan. Iya. Lantaran bisa kita mencari duit untuk permainan dindong. Carilah maju. Sampai ngejar layang-layang. Pergi main bersepeda ke Bukit Turun. Iya, mandi. Oh mandi-mandi turun. Iya. Waduh. Aku kalau iya. Sampailah ke bertemu di dalam wadah pecinta alam. Nah, ini jadi gimana nih? Ketemunya kembali. Kebetulan kita dipertemukan di Satu satu sekolah. sekolah. Ya. Jadi kan kita udah lama kenal nih. Iya. Jadi kita sama-sama lulus 97. Kita tahu nih
pengen Sisma 7. Jadi saya masih ingat waktu pertama pergi ke Sisma 7 pas waktu mos kita berdua. Kita berdua ya. Berdua mau berangkat di situ kita lihat Andre bro. Andre sana Dian tuh dia Sisma 7 juga Juga ya. Cuman, ya, itu gue bilang, ya aku udah kenal tuh di waktu waktu pas OSIS waktu pas apa baru masuk tuh apa namanya? Mos. Waktu kita mos kan kita jumpa di Ya, di pinggir jalan nunggu akhirnya kau psikotes. cari juga aku dong. Cuma beda, iya kita ketemu tuh akhirnya Akhirnya kan, ya. ada satu case, Ah. ada satu case. Bahwasanya kita ingin ingin begitulah. berkawan lah gitu Ah. ya. Jadi kebetulan Jadi awalnya sama Bowo nih, jadi sama Bowo. oh, Kebetulan ada salah satu teman. Dia bilang ah, juga ya. Kita nggak usah sebut nama, jadi dia ya sempat clash lah dengan Mos di saat ego-egonya masih besar. Nah, kemudian terjadilah fight pada saat itu. Nah, kemudian kebetulan yang itu satu teman sama ente di satu kelas. Cibowo. Enggak, satu orang teman itu yang sempat sekarang jadi teman kan, yang sempat ribut itu. Sempat ribut. iya. Nah, itulah awalnya kita makin dekat kan. Terus yang sekarang ini yang ketika masuk Sispala ini yang aku nggak Ceritanya gini. tahu nih tiba-tiba nih. Jadi kan di tabing itu rata-rata kakak-kakak kita kan iya, suka iya, mendaki iya. gunung, Betul. suka mendaki gunung. Kayak Bang Eka, Bang Dudi kan, Tatang, Bang Epis gitu kan. Oke. Kalau Bang Andre ini kalau jalan sama dia itu seperti ada power yang kuat lah. Berarti sebuah mental untuk di lapangan itu memang ya betul-betul mental tanding ya. Entah bagaimana kalau Andre ini orangnya memang keras. Ingat aja gitu. Keras semua. Keras. Kalau untuk berkawan, kalau seandainya ada masalah atau ribut atau gimana, wah, nih Bang Andre ini Pokoknya kalau kita udah bertiga, terus dunia ini seperti Iya, kita aja. Yang lain kontrak ya. masa Yang di belum bayar mana kos-kosan harus segera bayar kontrakan. Terlalu sombong ya. masa di mana kita paling kuat dan merasa paling tangguh kan gitu. Ego laki-laki soalnya pada saat Jadi itu. pas di sekolah sudah lulus semua nih di SMA 7. Ini kebetulan kan saya juga sering sama si Yopri. Sini berteman lah dari kecil udah teman juga. Pas ketemu di SMA 7, ternyata sekolah di sini juga katanya si Yopri. Ya, bagaimana? Bagus, kita ini kan ada pemilihan organisasi nih. Eskul ya. Jadi Masuk berdua. Karena kayak waktu itu saya masih kita ingat, berdua kita ya kan lokal. ya. Wah, ingat Kebetulan ya. lokal. Jadi kan waktu waktu promosi organisasi, ada yang mengenalkan Sispala, Iya, ada yang pramuka segala macam. Jadi pas perkenalan Sispala, di situ kita tertarik. Kita ingat yang mengenalkan itu Kanda kita, Kanda Nala. Ya, dengan semangatnya dia mengenalkan apa itu Sispala di dalam. Betul. Basic kita Kita jatuh hati berdua. dari Mana kecil kayak- memang kita kita kan lebih hobi yang jalan-jalan layang. rimba-rimba Iya. jadi kita langsung daftar pada saat itu. Ini Yopri sempat bilang, Peng, bagaimana kalau kita masuk Sispala aja? Itu kebetulan memang hobi saya juga tuh, geng. Ingat kita kayak alam waktu ya. cerita lagi lah waktu cerita kecil kita kan nggak bisa di Ngejar jalan layang, mandi turun pakai sepeda aja Dia dulu. udah penuh petualangan lah. Iya, dari pakai kecil ya. sepeda. Kita langsung daftar. Langsung daftar. Kita Dan diuntungkan nih iklim kondisi tinggal di Kota Padang itu enak gitu. Jadi ada beberapa tempat yang memang di situ masih alami. Kayak misalnya kita masih bisa mandi-mandi di sungai, terus kita bisa main-main ke hutan. Itu karena memang sport-sportnya di Kota Padang ini banyak. Nggak harus jauh-jauh pergi ke Agam atau ke Kalau Payakumbuh gitu kan. kalau Yopri ini kalau ada sepeda itu udah Kemana aja? Perjalanan jauh ya. kemana aja ya saudara. Kita manusia kecil yang sudah pernah rasa takut lah ya. Memang dari kecil itu jiwa petualangannya. Iya. Oke, jadi setelah masuk Sispala, Setelah masuk Sispala kita berdua nih kan Iya. kita dari awalnya mengikuti kegiatan Sispala Iya, sudah iya, satu iya. minggu. untuk Caang ya, calon Untuk anggota. Caang, ya. saya ikut. Antara Caang dengan PDR itu ada sekitar 4 bulan. Kemudian Udah mau PDR,
Andre ini kan dia pernah mendaki Iya, sama mendaki. abang-abang kita di Tabling Oh ya, saya duluan berkendaki Ya, di kamu kelas kan 3 SMP ya. duluan pernah mendaki. Ini belum dekat, belum tahu kita nih masuk sekolah kan. Ya. Ya. Jadi Andre ini kita ajak atau emang Enggak, ikut. ikut kali ya, dia terakhir, Iya. Dia melihat kita Jadi aku ngeliat kalian itu Iya. ke Gunung Iya. Padang. Ya, Gunung Padang. Aduh, Gunung Padang naik tebing itu Iya. unsur irimisasi dan Iya. kecemburuan sudah mulai terlihat itu. Tapi ingat tuh, kau datang ke kamarnya Uncu tuh. Ya, betul. Aku sering-sering sama Uncu berdua kan. Iya. Gimana? Habis Andre Iya, nanya. masih bisa nak gabung Iya, sekolah? enak kayaknya aja ya. Ya, saya nih pendaki, Kita kan pernah naik di Gunung kita Jalang, berdua kan ya dengan kan? semangat, Ah. dengan semangat memproklamirkan bahwa nanti Kempala ini bisa membuat kita pergi Ke gunung. ke alam bebas lah Iya. gitu ya. Dia dengan bergabungnya Dengan harapan kita ya, Iya. Andre bergabung. Karena kan Iya. kita udah sebelumnya kan kita udah mulai ngumpul di sekolah nih. Iya. Udah mulai berada Mulai, sekolah iya. tuh kita masuk apalah gitu kan. Ilman Ya. itu belum kenal. Beda klan dulu, beda klan. Ah, beda kelas. Beda klan dulu. Beda geng. Beda geng. Jadi pas Andre ini datang, gimana? Saya mau ikut Sispala juga. Masih ada nggak apanya? Oh masih lah. Iya. Saya sama Uncu memang niatan dari dulu tuh memang ingin memberikan semangat untuk gabung sama-sama. Hah? Saya kan sering dalam berdua Uncu aja dulu tuh. Iya. Hah? Di sekolah berdua, ngumpul sini. Akhirnya masuk dengan Uncu. Akhirnya kita di ruangan lagi kan. Iya, jadi aku pas gabung di Sispala udah langsung masuk materi ruangan. Dia ruangan. mana kita? Karena Andre ikut, baru dia ikut juga. Oh, dia ikut Lah. juga, ya, Dia ya. ikut. Ya kan kita emang udah duduk ngumpul-ngumpul Ya, di ngumpul, kamarnya ya. Andre kan. Ikut Dian, ikut Angga. Iya. Nah, Iya ikut Mulai. Angah. Ya Angah jadi ikut lantaran waktu itu ada momen yang Musibah, penting musibah ya. kan. Jadi nggak jadi. Jadi datanglah pas di pas di ruangan materi ruangan lah ya kita ngumpul. Ada 13 awalnya itu banyak 14. ada awalnya itu ada 25-an tuh. 25. Tapi awalnya. Ya awalnya. Ya. Akhirnya Sampai ke PDR 13 orang ya. sampai di PTR 13 orang. Jadi Akhirnya satu angkatan kita di angkatan 8 itu ada 13 orang. kacau. Sampai Masih ke ada pelantikan ya? Sampai foto ke pelantikan. PTR kita masih ada tuh. Masih ada. Masih ada tuh. Jadi nanti di konten kali ini nanti akan kami liatin bukti-bukti clipping koran sama foto-foto kita ketika SMA dulu ya Pak ya. Iya. Ketika SMA, ketika kita melakukan pendidikan dasar, ada beberapa momen-momen yang terekam sama kamera, itu mungkin akan kita jilid lagi. Nah kemudian itu akan nanti kawan-kawan bisa lihat nanti. Karena saya lihat dari teman-teman udah mulai ada yang menanyakan, lihat dong foto-foto waktu SMA, lihat dong foto-foto waktu dulu. Oke, kita penuhi lah ya Uncu ya. Iya. Kebetulan Uncu nanti akan mengedit kumpulan-kumpulan dari dokumentasi kami yang lama. Dan Jadi sekarang ini mungkin kita akan cerita nanti kedepannya kita banyak akan bikin konten-konten lain yang menarik, terutama tentang seputar pendakian gunung, terus pengalaman-pengalaman yang pernah merasakan tersesat di gunung, itu akan jadi konten-konten kita nantinya. Terus kemudian pelatihan-pelatihan itu, jadi pelatihan-pelatihan. Jadi insya Allah jika ada teman-teman kalau misalnya yang seputaran Padang atau Sumbar yang selama ini senang mendaki, senang berkegiatan di alam bebas, kemudian belum terikat organisasi, ingin secara independen saja punya kelompok saja, nanti kita akan share tentang beberapa disiplin-disiplin ilmu yang penting sekali untuk dalam melakukan perjalanan ke hutan atau pendakian itu ya, seperti navigasi, botani dan zoologi dan juga dengan survival. Nah nanti di situ kita siap akan memberikan materinya buat teman-teman, buat kita share demi maslahatnya dunia pendakian gunung dengan secara terhormat lah saya bilang kan. Kenapa secara terhormat? Karena sekarang miris nih, lihat ada orang naik gunung pakai celana pendek, nggak pakai sepatu, logistiknya juga tidak sehat, gitu ya. Jadi artinya bagaimanapun juga dari sebanyak mereka yang sudah mendedikasikan hidupnya kepada dunia pendakian atau dunia penggiat alam bebas itu tetap punya moto yang sama, yaitu bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itu misinya, misi paling penting sebenarnya dari melakukan kegiatan. Jadi kita hari ini, konten kali ini, karena tidak bisa mendatangkan dua orang teman kita akan cerita sedikit, namanya kita bikin ini judulnya nostalgia ketika kami sekolah dan
ketika kita mulai bergabung di sekolah Rate Kompala di sana ya. Lucu, banyak kesannya. Ya, iya. Asli, banyak kesannya. Jadi setelah kita ikuti materi ruangan, kita ikuti materi lapangan, beberapa kali simulasi Jadi materi lapangan iya, ya. waktu di materi ruang tuh yang mungkin yang dekat saya, Unju, Andre sama Dian itu aja. Yang lain itu masih ya gini-gini, masih biasa lah kayak. Jadi pas di momen PDR lah. Nah, kalau momen PDR ingat tuh sama kamu Jadi waktu ketika Andre gabung di Siswala, Iya. Andre itu langsung ngasih pengaruh. si pengaruh besar ya. Dan Andre ini ketua gengnya langsung di sekolah kan ya. Iya. Enggak salah Andre ini komandan angkatan nih. Komandan Regu. Ya 8001 Andre ini. Yes. Ya. Itu sangat lucu tuh. Sangat lucu. Terus Kita udah sampai di PDR, disitulah. PDR ini buat informasi, ini adalah proses bergabungnya menjadi anggota Siswala Rate Kompala. Siswala ini waktu ketika kita gabung itu udah di angkatan 8 kan ya, artinya sudah 8 tahun berjalan. Nah, alhamdulillah pada saat itu yang jadi pemateri atau pelatih-pelatih kita dalam Siswala itu memang abang-abang kita yang sudah qualified, artinya semua. ada yang dari Wanadri gitu ya, memang ada yang sudah jago di pemetaan dan banyak yang dari tim SAR pun banyak tergabung di Sekber PA Sumbar. Sekber PA Sumbar itu memang gabungan pecinta alam yang mendirikan sebuah sekretariat bersama. Itu masuk dari senior-senior kita Ya, sendiri. dari senior-senior sendiri itu langsung menggembleng kita. Jadi kalau bicara porsi itu di tahun-tahun kita itu 60% sedikit sentuhan kekerasan, karena kekerasannya bukan kekerasan perpeloncoan tapi edukasinya ketika didikannya begini, karena kita kan di hutan nih. Di hutan itu kita udah dilatih buat nggak main-main. Mungkin ketika kita lagi ngumpul sebelum melakukan kegiatan itu mungkin bicara kita barbar, bahasa yang kita pakai karena memang udah nggak ada istilahnya, udah nggak ada batasan lah buat kita bercanda, itu udah nggak ada batasan sebenarnya. Nah, ketika kami berkegiatan itu malah kita jaga itu kita jaga. Saya pernah punya pengalaman sama Uncu ini, pernah camping di sebuah perbukitan. Itu hanya kami berdua saja dan parahnya malam Jumat pula. Itu betul-betul best experience lah selama saya melakukan pendakian, selama saya melakukan kegiatan di alam bebas. Itu salah satu lumayan lah pengalaman yang luar biasa lah. Jadi artinya tetap jadi sesudah kita gabung ke Siswala itu kita jadi caang dulu tuh, jadi calon anggota dulu tuh sekitar 4 bulan sampai 6 bulan ya cu. Kemudian kita ikut pendidikan dasar Rate Kompala, PDR-nya ini pendidikan ini sampai 3 hari nih. 3 hari itu udah dibentuk tuh. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 Sangat malam. berharga sekali Ya, momen paling luar biasa bagi kami. Untuk PDR ini memang momen berharga sekali, menyatukan melebur ego lah. Memang dibentuk sebuah jiwa, sebuah rasa persaudaraan itu memang betul-betul ditempa di situ. Kacangnya enak ya. Sebuah momen yang paling berharga ya waktu PDR lah. Awalnya kami di materi ruangan, ya kenal juga, cuman nggak kenal itu masih belum ada nyatu sebuah rasa di situ. Masuklah kita ke gelanggang PDR. Di gelanggang PDR mulai dari Longmar kita ya, geng. Longmar perjalanan dari sekolah sampai menuju ke pintu limbah di air dingin di Katedral Lubuk Bintulun. Ya, kami waktu di Siswala memang diterapkan harus ada izin, tidak boleh dalam kondisi sakit, tidak boleh dalam cek kondisi sakit, kesehatan. cek kesehatan, semuanya memang betul-betul lengkap. Jadi kami mulailah kalau gitu, safety dan sehat dan surat izin orang tua wajib. Mulailah kami. Kita besar-besar ya, jadi kan saya udah tahu nih. Iya. Kebetulan abangnya saya Maika kan banyak teman-temannya anak Iya. sekolah itu. Jadi dia sering ngumpul di kamar belakang. Jadi saya nguping. Dia ngumpulnya tuh untuk persiapan PDR kita ini. Saya nguping kan.
Oh ini ternyata BDR. Dia nggak sadar ya. Ya, nggak sadar saya calon siswa ya. Akhirnya kita juga dilempar. Jadi saya ambil kesimpulan kan. Iya, Pak. Kalau saya ikutin apa yang disuruh sama panitia atau pelatih ini kan, udah nih bawa barang-barang sebanyak itu ya. Tapi kan bilang mah, Ya. kan suka bilang, Bang, kita bawa DP, cuman isinya lengkap semua ya. Ya, tapi kalau nggak usah berat-berat. nggak usah berat-berat. Kalau seandainya ada kopi mix, bawa kopi mix itu 2 atau 3. Ya. Beras, kalau beras kita wajib, beras agak 2 tekong aja. Ya. Dan tambah Indomie 1, pokoknya lengkap semua. Apa yang ditanya nanti pas ada cek kelengkapan semua kita lengkap Ya. gitu. Jadi kita ada gambaran bahwasannya PDR itu perjalanannya jauh, Hmm. 4 hari 3 malam, Ya. ya kan? Oh kalau seperti ini kita harus membuat perlengkapan yang simpel, Ya, iya. yang tidak terlalu berat untuk dibawa ke lapangan. Gitu. Nah, bawa Ini kita putuskan untuk bawa DP Iya. aja. Bawa DP Padahal yang aja. disuruh sama pelatih kerel. Kerel. Ya. Kita bawa DP. ya. Nah, jadi sana juga bawa DP gitu nah. Ya. Pokoknya kecil lah gitu. Dan pada akhirnya Dan memang- pada akhirnya waktu pas memang- pembukaan, memang kita Hah? berdua yang pas pembukaan, jadi yang teman-teman yang lain kan pada bawa kerel semuanya besar tuh. tuh, teman-teman. Termasuk yang perempuan, Perempuan. bawa kerel besar-besar. ingat tuh Aurora. Kayak orang Kalau ingat Iya. kalau ingat Aurora tuh, aduh. Ternyata rencana kita sirna. Sirna. Kerel kita yang pas-pasan yang kecil, ya kan? Iya. Dicek. Jadi Andre dapat kerel yang paling Besar. besar. Kira besar dua Paling dong. besar. Saya nomor dua besar. besar. Aduh, Pas kacau. satu nomor ya. Satu nomornya punya Karen kan tuh Laura 1 sama si Neneng. 1. itu sepanjang Longmark ada kesalahan sedikit saja. Itu kita pusat paling sedikit itu 2 seri. Dua 2 seri. seri itu 20. Untuk Jadi tindakan mungkin perbaikan. nggak terhitung mungkin Emang- berapa ratus kali kita Memang pusat benar ya, selama 4 kayak hari pendidikan itu. di situ tuh memang ditempa sebuah kedisiplinan. Ya. Itu saya akui itu. Jadi pas push up itu kan, Hmm. pas kita di tempat disuruh push up. Nah ya. Itu kan, Jadi kan gini. kalau saya menerima bukan sebuah hukuman, tapi itu adalah untuk menempa Menempa kita, kita. supaya kita Benar. siap Siap. menghadapi kondisi. Oh. Jadi pas push up dengan kerel yang begitu berat ya, langsung menoleh ke kiri dan ke kanan. Iya. Itu betul. Ternyata, lihat ke kanan Andre, kerelnya besar. Besar. Sama dia. Ke kiri Lopeng. Lopeng ini kan kuat nih. Iya. Kebetulan kerelnya agak kecil dia. Kecil, ya. Langsung saya bisikin, "Peng, gantian." Enggak, gini, aku ingat tuh. Nah, Akhirnya kayak gini. Pas push up, dia udah capek. Kita lompat kan capek Iya, tuh. iya. Hah? Jadi pas Yopli nengok ke samping, saya juga nengok Yopli. Jadi takut kena tinggal perbaikan, main gini aja. iya. Waktu push up ini tuh. Gini Iya. aja. Jadi pas pelatihnya Iya, lagi. Hmm? nggak menoleh kita kan, Iya. lihat kita kan, langsung kita cengin Iya, kan. langsung kita cek. Jadi pas pergerakan untuk lanjutkan kembali perjalanan, karena instruksi Yopli, kita udah paham. Saya ambil, Iya. saya yang bawa lagi kan. Sampailah kita di pintu limba air dingin. Aku mau ingat lagi soalnya Aku ingat. lebih enak membongkar cerita tentang hilang kita waktu di Gunung Merapi ketimbang cerita di PDR nih soalnya jauh sekali momen waktunya nih. Aku ingat kalau tentang perjalanan itu memang perjalanan paling berharga sampai sekarang PDR loh. Ya, awalnya kita tidak saling begitu Kenal. akrab di antara yang lain-lain, akhirnya jadi saudara sampai saat ini. Halo, geng, Aurora, Irene, Vivi, Diki Samsir, ya, Firman, ya. Ferry, Dian. Dan teman dan saudara kami si Aurora yang telah sukses pun di Bandung, seandainya kami datang, ya tampilannya tetap wah ini saudara saya begitu. Masih ingat ya, masuklah kita ke Betu Limba, ketemu Udah malam ya. udah malam. Padahal kita mulai lombarnya dari pagi ya. Siapa yang bawa kita lomar? Oh ya Bang Mai, sampai ke Mamai. akhirnya masuklah kami di pos 1, ketemu sama Bang Tegelsar. Salam Bang Tegelsar. Ingat sama Bang Tegelsar kan, kita jalan berdua kan yang cepat ngomong tuh. Dengar suaranya aja kita mau muntah itu kayaknya waktu kejadian pendidikan itu ya. Gini, ngapa? Angger Pati ya. Tato nih, tato Orang baja. baik. Jadi pas kami masuk di di pos 1 dan Bang Tegel ini bilang, kalian sekarang dalam pengawasan saya. Pengawasan Apapun
yang Aba-aba, aba-aba, saya ambil alih. aba-aba saya ambil alih, ya. Kalian semua dalam kendali saya, gitu. Ingat tuh, geng, untuk tindakan pemanasan ambil satu sendiri. Wih, jadi Tanpa pilih medan. tanpa pilih medan, kita udah tertantang nih. Apa yang akan? Oh, ternyata ini masih perjalanan awal udah begini, ya kan? Ingat ya. Jadi stressing dalam pendidikan sekolah itu emang luar biasa stressingnya itu, karena memang kita nggak pernah main ke hutan itu, Bang, ya. Kita nggak pernah main ke hutan itu, dan memang wah lah pada saat itu. Di pos 1 kita disuruh sholat isya dulu lah sama Bang Tegel. Sholat isya, MCK lah, MCK. MCK. Jadi kita bikin minum, makan, habis itu ya Makanan siap, kita baru makan satu suap, udah langsung suruh bersihkan waktu habis. perjalanan untuk pendidikan memang luar biasa. Itu kami tempuh selama 4 hari. Pak tadi. Nah, disitulah saya merasakan jadi perempuan pada saat itu. Jadi ada satu momen ketika sudah over stress ini, saya lupa tuh hari kedua atau hari ketiga, saya lupa. Jadi salah satu pelatih kita, Bang Mai, itu bilang, "Hei, siswa, kamu laki-laki apa perempuan?" Dengan penuh emosi, saya jawab perempuan. Kita berdua. Tapi disuruh Troublemaker. disuruh cari makanan. Kita ke mall katanya kan. Cari daun-daunan untuk makan. Ini kami pakai parang tuh, pakai parang Tramontina. Golok Tramontina. Jadi pas emosi lagi, ya namanya waktu PDR tuh perut udah lapar. Jadi emosi agak apa? Ya, Andre sempat gitu kan. Ya akhirnya kita kembali disuruh pusat lagi. Disuruh pusat lagi. Jadi saya tantang, saya bilang, saya perempuan, saya bilang. Nah, itu jadi bahan lucu sama kawan-kawan sampai di akhir PDR. Jadi istilahnya betul abang-abang itu bilang, kalian sekali jadi siswa dan itu nggak akan kalian lupakan. Dan alhamdulillah tidak lupa. Apa namanya implementasi dari pendidikan dasar tersebut bukan hanya bicara tentang bagaimana kita bertahan hidup di hutan, bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup di dalam hutan yang sesungguhnya. Hutan yang sesungguhnya itu ya alam semesta ini, alam kota ini karena memang kita terapkan. Kalau kita sudah terlatih di situ, untuk penerapan implementasinya itu bisa dilakukan di segala macam bidang. Contoh, Uncu mengejar mimpinya menjadi seorang karyawan, dia perdalam skill, mengikuti tes, dan akhirnya berhasil. Lopeng juga begitu, lepas baju SMA dia memutuskan untuk langsung jadi pekerja. Saya sendiri menempuh jalan yang aneh dan berliku-liku gitu, supaya jadi aktivis dan berbagai macam lah katanya. Semua pelajaran memang di PDR itu bukan pelajaran tentang ketangguhan aja, tentang bagaimana kita bertahan, bagaimana bisa memenangkan kompetisi, bagaimana bisa bertahan lebih lama. Cara kita untuk bertahan, bagaimana tidur, dibikinlah privat alam kan gitu. Ada bikin sendiri. Bagaimana bikin trap, bagaimana pokoknya semua materi diajarkan di situ. Ya inilah bintangnya sekarang. Metan, gangster juga ini. Alhamdulillah masih ingat. Dari 13 orang, 12 orang Nampar ya. Jadi saya gini, waktu malam kita kan disuruh berendam di sungai ini, udah menggigil tuh. Habis itu disuruh ganti pakaian lagi, tidur. Pas pagi direndam lagi. Jadi saya kebetulan udah bingung. Jadi pikiran udah kosong. Itu saya salut tuh sama pelatih saya, Bang Robin. Tahu dia di mana saatnya orang itu harus ditampar agar tidak blank. Saya bersyukur sekali itu. Ditampar tak. Ya, kamu jangan goblok katanya. Kalau kamu lagi dalam keadaan seperti ini, pikiran kamu harus tenang katanya. Gak boleh kemana-mana. Fokus. Jangan bingung, harus tenangkan pikiran, jangan kosong. Hei, kamu sebagai saudara-saudara di sini, jangan goblok. Kalian harus tahu saudara kalian ini dalam keadaan apapun. Karena dia seperti ini, kamu tampar satu-satu katanya kan. Jadi kebetulan yang nampar awal tuh, Bang Yopri tuh, maaf geng. Kan ditampar kamu sama tuh. Saya ditampar sama Robin. Kalau kamu menampar tuh kan kayak begini, kan? Biar tahu dia. Ya itu memang didikan yang luar biasa begitu ya. Bahwasanya. Saya juga sempat nikmati itu langsung dari tangan botol. Iya. Cepat Jadi ketika blank. Jadi intinya gini, dalam keadaan situasi apapun, walaupun seberat apapun kita menghadapi sebuah beban hidup,
yang namanya pikiran jangan sampai kosong. Itu saya terapkan sampai sekarang, berguna. Iya, ingat saya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke depannya kita bisa seperti itu, survive dalam keadaan yang paling minimal. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya juga merasakan tangan salah satu jagoan kita pendiri, yang kata pendiri di Kepala Ratu Kepala Bang Anwar itu pada saat habis scuba, habis berendam. Aku bilang itu memang ya, jadi tempat mikir kemana-mana tuh, Iya. bahan botol datang, woi, langsung bang, saya masih ingat tuh, pedas tamparannya masih ingat, dan itu mengembalikan lagi kesadaran saya. Energi. Saya sekarang lagi di hutan dan saya nggak bisa main-main gitu. Iya. Nah, gitu. Sungguh luar biasa. Bagi saya pendidikan Jadi, itu pelajaran gunanya luar memang biasa. iya. Jadi Uncu sendiri karyanya setelah pendidikan Siswala, ketika di kuliah, Uncu mendirikan Mapala Politeknik Unan Yes. bersama teman-temannya, mendirikan Mapala Politeknik Unan, dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang yang itu ya. Alhamdulillah masih eksis. sampai sekarang berkembang. Walaupun begitu kita tetap dihargai sebagai Saudara di situ. Jadi bagaimana kawan-kawan atau adik-adik di Mapala menghargai saya, begitupun juga dia menghargai Upeng, Andre ketika hadir di Salut. Mapala Ya. Politeknik Unan. itu karya Uncu yang luar biasa, bukti totalitas dan dedikasinya terhadap dunia kepecinta alaman, bukan hanya sekedar cerita saja. Itu sudah Uncu buktikan dengan mendirikan salah satu Mapala yang bukan sekedar mapala-mapalaan, tapi memang full eksistensi di situ ya Uncu ya. Dan kita memang dulu tuh awalnya cuman beberapa orang yang tidak punya apa-apa gitu. Iya, betul. Tidak punya sekretariat, tidak mempunyai perlengkapan yang memadai. Iya. Cuman kita punya cita-cita. Dan semangat. Ya, dan semangat. Kalau benar-benar kita mendirikan Mapala di Politeknik ini, kita tidak sekedar mendirikan kelompok-kelompok Abal-abal. ya, abal-abal. Benar-benar Mapala yang terkemuka. Dan alhamdulillah itu beberapa tahun setelah didirikan itu memang alhamdulillah ada perkembangannya. Sampai sekarang kita udah mempunyai beberapa divisi yang dilengkap dengan perlengkapannya. Ya, alhamdulillah sudah ada wall climbing Ada wall climbing yang tertinggi gitu kan di Kota Padang. Kita punya divisi Gunung Hutan dengan perlengkapan yang standar, punya divisi Arung Jeram yang baru kita Arung buka, Jeram. termasuk caving dan SAR. Kita juga Siap. adik-adik itu kita aktifkan mantap. dalam kegiatan-kegiatan SAR karena kita merasa berutang budi juga ya, karena kita pernah merepotkan abang-abang kita Salut kita. ketika kejadian hilang di tahun 2001. Ya, Nah, betul. ini makanya saya tanamkan ke adik-adik. Jika ada kejadian-kejadian seperti itu, kalian harus tampil di depan. Iya. Oke, kembali Balik ke ke- Siswala tadi kan. Jadi pas ini ada momen yang paling apa juga nih, mengharukan juga. Jadi waktu di pas sore kalian kemungkinan tidak akan bisa keluar dalam beberapa hari ini karena jalan longsor, kan gitu. Iya, iya. Jalan longsor dan kalian harus membuat surat bahwasanya kalian tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Jadi si Aurora nih, teman sudah si Wow. Aurora. Dia bikin surat agak panjang, penuh drama penuh dan drama. air mata pada saat Dan dia itu. bilang, Peng, Aurora, sorry, gimana sorry. kita ini lagi Peng, ya kan? Oh ya, kita ikut berduka cita ya sama Iya. Aurora ya. Sudah Iya, saya enggak. Aurora sudah ke Malangan. Oh, Suaminya iya. hilang. Mudah-mudahan almarhum Saudara, mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Tetap semangat, geng. Iya. Kita tetap ada di belakang Aurora. jadi Aurora bilang ini, Peng, ternyata kita tidak bisa pulang. Ini malah dibikin surat bahwasanya kita kalau dalam keadaan apa-apa kita harus direlakan gitu kan saya kan. Ah, tenang aja, kita kan nggak sendiri. Kita kan banyak. Ada Uncu, ada Andre, dan ada Iwan, Firman, Neneng dan Nanti Irene. spesial nanti di dalam Iya. di dalam part ini ada Uncu akan memperkenalkan ke 13 orang itu Uncu ya, foto sama namanya nanti biar teman-teman juga bisa kenal bagaimana kami diikat dalam sebuah persaudaraan Iya. hingga akhirnya nggak tahu Betul, mungkin betul. intuisi sang pelatih pada saat itu memberikan nama angkatan kita itu Akarimba. Akarimba Iya, ini Akarimba. bisa seperti titik balik karena titik baliknya begini. Di awal rantai Kopala berdiri sampai di angkatan ke-7 itu pendalamannya metode sudah mulai berbeda. Saya tidak menafikan, ini memang betul-betul bagian rangkaian nyata dari bagaimana rantai Kopala berkembang. Rantai Kopala itu dulunya murni hampir 85% perpeloncoan. Full kekerasan dulu di awal-awal angkatan itu mulai berubah kembali itu di
angkatan ke-7, 8 dan sampai ke bawah gitu. Jadi artinya lebih menekankan bukan hanya sekedar mental dan nyali saja, tapi perpeloncoan di sini dalam tanda petik ya, yang perpeloncoan di sini memang murninya bicara nyali dulu, didikan nyali karena nantilah bicara teori bagaimana bertahan hidup, teori navigasi dan bla bla. Kalau kita tidak punya nyali, sama saja tidak akan pernah bisa. Pelatih bilang gini, seandainya kamu tidak punya nyali, mau jadi apa kamu? Mau jadi apa kamu di luaran yang sangat keras nanti? Yang jauh lebih keras. Jauh lebih keras kalau. Jadi ya gitu. Artinya setelah ada titik balik, kemudian Ratu Kopala ini terus berkembang. Di angkatan ke-6, angkatan ke-5 itu sudah mulai banyak pendalamannya, bukan hanya sekedar nyali saja, ada balancing antara materi yang melahirkan skill dalam berkegiatan di hutan plus dengan mental dan nyali ini diseimbangkan nih. Jadi alhamdulillah semakin lama semakin berkembang, ikut beradaptasi dengan zaman. Ratu Kopala pun sudah bertahan sampai di angkatan 26, artinya sudah 26 tahun Siswala Ratu Kopala itu eksis. Sempat kolaps setahun ya, jadi ya? 2 tahun. Sempat off 2 tahun, tidak tahu kenapa. Pada saat itu terjadi kekosongan angkatan selama 2 kali. Masa? Aturannya sebenarnya udah 28 berarti ya, kalau nggak ada kekosongan. 28 benar. Ya berarti sudah 28 tahun Siswala Ratu Kopala ini berdiri, dan alhamdulillah sampai saat ini tetap eksis, junior semakin banyak. Nah, intinya sebenarnya message dari konten kita kali ini adalah buat teman-teman yang masih mengandalkan nyali saja dalam melakukan pendakian atau hanya sekedar ikut-ikutan tren saja. Jika masih hidup sampai saat ini, bersyukurlah. Artinya ada kesempatan lagi buat teman-teman belajar. Belajar nggak harus bergabung di komunitas penggiat, nggak harus bergabung di komunitas penggiat alam bebas, tidak harus tergabung ke Mapala atau Siswala, tapi teman-teman bisa akses atau teman-teman bisa temukan beberapa senior atau yang mereka sudah punya pengalaman dan mungkin bisa lakukan pelatihan secara otodidak, bisa melakukan melalui sistem sharing, diskusi bagaimana melakukan pendakian yang aman dan baik. Karena sebenarnya terasa bedanya itu melakukan pendakian dengan kemampuan materi tentang disiplin keilmuannya. Itu melakukan pendakiannya justru lebih baik karena kita bisa meminimal risiko. Hanya meminimal risiko sebenarnya ketika kita bermain di alam bebas itu hanya meminimalkan risiko saja. Kenapa? Karena tidak bisa ditebak. Ketika di awal pendakian kita mendapatkan cuaca cerah, nanti di pertengahan jalan itu kita bisa mendapatkan kabut, kita bisa mendapatkan hujan, kita bisa mendapatkan badai karena cuaca di gunung itu nggak bisa ditebak sebenarnya gitu. Oke, terasa pentingnya mendalami materi navigasi survival walaupun itu dalam bentuk dasar, walaupun navigasinya masih menggunakan busur yang itu ya, busur dan kompas yang sangat sederhana sebenarnya. Tidak, karena zaman kita dulu tidak ada GPS, belum ada GPS. Ada langka. Ya langka lah, hanya untuk kalangan khusus lah yang memiliki itu. Itu paling penting sebenarnya, karena itu tadi cuaca di dalam berkegiatan atau cuaca di hutan secara general itu tidak bisa ditebak. Kita jangan terlalu berbesar hati ketika kita mendapati cuaca cerah, karena bisa saja nanti itu pengalaman di Singgalang. Pertama saya mendaki Gunung Singgalang pas kelas 3 SMP itu saya masih ingat benar Bang Dodi memimpin pendakian pada saat itu. Bang Dodi itu abangnya Uncu. Uncu ini memang keturunan genetiknya memang sudah pendaki semua, soalnya nggak ada yang nggak pendaki, semua pendaki sampai ke Uncu pun pendaki gitu. Jadi Bang Dodi mengambil keputusan luar biasa pada saat itu. Bang Dodi memutuskan bahwa ada sign ketika di Singgalang pertama kali saya mendaki di Gunung Singgalang itu nggak sampai ke puncak. Ada tanda di situ yang Bang Dodi mampu memahaminya bahwa ini tidak bisa kita lanjutkan. Kita ketemu dengan orang yang kita yakini itu sebenarnya bukan orang. Jadi dia memberi pesan, sudah Anda turun. Dan ternyata benar, ketika kita berangkat cuacanya cerah, itu hanya sekitar 5 kilo atau 4 kilo jalan baru itu udah ketemu ini. Udah ketemu badai dan hujan. Artinya buat teman-teman semua, sebenarnya ini juga awal misi kita, kenapa kita mau menceritakan ini kembali dalam bentuk berbagi kisah kita tentang tersesat di gunung itu. Sebenarnya kita mau berbagi bahwa karena kita miris nih, ini kritik kita buat para pendaki-pendaki zaman now yang datang ke puncak terus bikin label kapan bisa datang lagi ke sini. Itu tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sebenarnya yang lebih penting daripada itu adalah apa tujuan kalian melakukan pendakian gunung itu yang sebenarnya.
makna sebuah perjalanan itu apa sebenarnya? Semua karena semua yang kita lakukan di gunung dan di hutan itu adalah motivasi bagi diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu ke dalam kehidupan nyata. Nah, bersusah-susah mencapai puncak, bersusah-susah mencapai sebuah titik posisinya, titik kenyamanan itu ya artinya memang butuh perjuangan, butuh air mata dan butuh perjuangan yang memang melampaui batasan-batasan yang kita punya. Adakah makna yang kita lakukan sama seorang saudara yang kita betul. pendakian? Penanaman jiwa Korsa itu hampir 70% sebenarnya materinya yang juga dalam pendidikan dasar itu, karena memang nggak bisa makan tulang kawan kita di situ, karena ada cerita tentang bagaimana jangan makan tulang kawan tuan. Hello geng, saat masih nafas masih tersengal-sengal, pelatih sudah terus menyemangati kita. Halo geng, hello geng. Kita menjauh dengan rantai kompala. Sejauh ini apa masih sanggup? Itu sebuah jangan loyo. Ya. Motivasi begitu itu masuk ke dalam alam sadar kami hingga itu membentuk menjadi sebuah karakter sebenarnya. Karakter yang luar biasa bagi kami semua. Ya. Jadi awal kita akhirnya bikin konten ini karena miris ini lihat pendaki-pendaki sekarang ini yang bukan lagi menjaga alamnya tapi sudah mulai masuk ke dalam kategori merusak alam. Vandalisme, sudah melakukan aksi coret-coret segala macam, dan ini udah lari dari eksistensi pendaki-pendaki. Ketika mulai pendakian itu dilaksanakan di seluruh dunia, orang mulai melakukan sebuah petualangan ke gunung, itu udah lari daripada eksistensi yang sebenarnya. Dari tujuan awal niat kita mendaki itu sudah sangat banyak menggeret. Contoh mendaki dengan celana pendek, pakai sendal. Itu betul ya, makanya saya bilang tadi ketika teman-teman yang sudah melakukan hal itu dan alhamdulillah saat ini masih hidup, berarti teman-teman harus punya kesempatan kembali untuk ayo kita kulik lagi, kita belajar lagi bagaimana navigasi, kita belajar lagi bagaimana survival. Dan alhamdulillah beberapa hari kita sudah mulai ngulik lagi kita ngulik lagi materi-materi survival, kita latihan bikin trap, karena memang skill itu justru di zaman sekarang sangat terpakai sebenarnya untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi intinya itu sebenarnya. Bahkan sampai lintas alam kita bertiga ya. Iya, lintas alam pun pernah. Itu kan. Sekarang ada kompetisi itu nggak ada lagi. Kalau dulu di zaman kami itu ada kompetisi lintas alam. Ya, di situ tuh. Itu memang momen yang luar biasa juga kalau kita bertanding tapi sekaligus mencari saudara sebenarnya. Ya, mencari saudara dan mencari dan alhamdulillah Ucu dan Openg sempat beberapa kali itu skala internasional ya. Sumbar ya. Sumatera dan Jawa. Nasional maaf. Sumatera dan Jawa nasional itu Ucu dan Openg sempat menang dalam lomba lintas alam. Setelah hilang tuh, dari gunung. Setelah cerita di gunung ya. Yang Yopli ngajak itu. Mungkin ada lagi Peng yang bisa disampaikan Peng. Jadi gini, sekarang kita memang kita bikin kontennya ini ya sekedar cerita lepas, tidak ada runtutan. Kita ingin kenal lebih dekat lagi dengan teman-teman yang sudah mau membagikan kliknya, sudah mau membagikan share-nya, sudah mau mensubscribe channel kita untuk terus bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Kita ingin kenal lebih dekat, saya ingin kenal lebih dekat, Nov ingin kenal lebih dekat, Uncu ingin kenal lebih dekat, dan kami juga akan berkenalan dengan teman-teman semua lebih dekat. Bagaimana kita membangun konsep berpikir yang mulai lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan di alam bebas. Ya, yang pastinya sebuah pendidikan yang kita lakoni menyatukan kita dalam sebuah rasa yang persaudaraan, jiwa kuasa yang tinggi. Survival yang diterapkan di PDR itu memang sangat paling berguna, bagi apalagi saya dan Andre ya. Waktu dasar itu semua ilmu survival dari pendidikan dasar lah yang saya terapkan. Bahwasanya itu apa tentang sebuah punggungan ya, geng. Tentang apa intinya tiba-tiba saja materi itu seperti tempat datang lagi seperti nyatu dia dalam pikiran bahwasanya apa yang diinstruksikan waktu PDR tentang survival memang dipakai. Jangan panik dalam menghadapi situasi apapun, harus tenang, harus tetap fokus dan jangan sampai panik ya. Gitu ya. Jadi intinya kan kalau memang betul-betul kita untuk menjadi seorang pendaki gunung atau sekedar hobi mendaki atau ke hutan, jadi yang pertama itu kita harus memahami makna dari perjalanan yang akan kita lakukan itu apa. Kalau kita udah paham dengan makna, jadi tidak sekedar ini saya dari kelompok ini penuh lambang segala macam gitu kan, tapi kalau nggak ada maknanya percuma ya, karena seperti kata Andre tadi kan sungguh miris, kadang orang cuman
pergi melakukan perjalanan cuma untuk selfie-selfiean Ya. gitu. Nah, jadi selain kita memahami maknanya, kita harus mempersiapkan bekal awalnya dulu. Jadi kita harus memahami dulu materi-materi dasar. Ya, Nah, betul. dan materi-materi dasar yang kita dapatkan dari itu nggak mesti kita ikut sebuah kelompok atau Ya. ikut sebuah siswala atau ikut mapala. Itu bisa kita dapatkan sharing session dari kawan-kawan Kawan. atau senior-senior pecinta alam Atau mungkin Saya banyak menggunakan jasa personal Jasa trainer mungkin, personal trainer. personal trainer. Saya banyak belajar dari Ya. Yopri lah. Jadi Kalau tentang harus diimbangi antara materi Materi-materi. pecinta alam tadi dengan penempaan sikap dan mental. Betul, gitu. betul. Karena Balancing gitu. ya karena di hutan itu kita tidak bisa Andal nyali juga nggak bisa Nah, juga, nah, bisa seimbang. konyol. seimbang karena yang kita hadapi ini kadang bisa di luar prediksi, ya kan? Ya, seperti yang Itulah waktu awalnya hebatnya. cuaca cerah, tiba-tiba berubah aja jadi badai. Iya, betul. Jadi nggak bisa diprediksi cuaca di hutan. ini ada yang mau hujan nih ya, Ya. waktu kita salam. Pakai Pokoknya kalau hujan-hujan. Padahal udah mendung. awan udah hitam udah mendung. dikeluarin mantel kan, rupanya pas lagi pakai mantel. Intinya kalau memang benar-benar kita akan melakukan sebuah perjalanan, kita harus siap. Ya. Harus siap artinya sediakan payung sebelum Sebelum hujan. hujan. Nah, jadi harus siap dari segi kemampuan, mental, logistik, perlengkapan. Intinya terpakai lah ya itu ya. Terpakai. Dan yang kalau ada teman-teman yang butuh personal trainer, kalau bisa kelompok karena kan mendaki kan tidak disarankan sendirian. Kecuali nanti sudah di tingkat advance lah, pengen mendaki sendiri, mencari asistensi sendiri ya silahkan. Mungkin teman-teman bisa kontak kita, Uncu mungkin akan turun atau mungkin ada junior-junior kita yang sudah sekarang mendedikasikan kehidupannya untuk mendalami SAR dan dunia kegiatan di alam bebas, mungkin bisa membantu teman-teman untuk berbagi pengalaman, berbagi teknik dan berbagi materi-materi dasar tentang pendakian gunung atau berkegiatan di alam bebas. Ya, mungkin ya. Mungkin insya Allah kita siap untuk memfasilitasi Setidaknya kita memfasilitasi atau menjembatani. atau menjembatani, menemukan itu. Jadi kita juga bermimpi bahwa teman-teman sekarang di zaman saat ini yang ternyata animo kita sempat pesimis dulu. Aku sendiri sempat pesimis. Sempat pikir gini, nanti masih adakah orang yang mau mendaki gunung atau masih adakah yang mau berkegiatan dalam bebas? Ya, benar-benar. Ternyata justru lain ya, justru kita lihat pada zaman sekarang justru animo orang untuk mendaki malah lebih Semakin luar biasa. berkembang, ya. Sepupu-sepupu saya itu yang saya sudah yang jarak umurnya sampai puluhan tahun itu sekarang malah jadi pendaki. Dari keluarga memang udah jadi pendaki semua. Jadi animonya tinggi dan alhamdulillah artinya dunia kegiatan pendakian atau berkegiatan dalam bebas ternyata di zaman sekarang pun peminatnya masih sangat-sangat banyak. Nah, ini kita akan sharing session tentang bagaimana mendalami skill-skill atau materi-materi dasar untuk melakukan pendakian. Atau mungkin kita akan berbagi-bagi tips lah di konten-konten selanjutnya. Mungkin Uncu akan mensimulasikan tentang trap atau mungkin akan mensimulasikan tentang navigasi sederhana tentang pendakian mungkin itu ya. Yang pasti intinya dalam melakukan pendakian berjalanlah dengan segala kerendahan hati. Ya, Geng? Ya, betul. Nah, Betul. Instruksi Takabur itu merupakan salah satu faktor saya dan Open tersesat di gunung. Ya, Geng, ya. berjalanlah dengan segala kerendahan hati. Kerendahan hati. Itu kalau nggak sanggup menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak menuju mata mata air. air. Iya. Ingat waktu lintas alam di mana Uncu sebagai leader bilang bahwa ada sebuah ketepatan apa lagi itu. Jadi geng, di saat kecepatan kita harus cepat, di saat ketepatan kita harus tepat. Kadang-kadang orang lupanya di situ ya kan. Hah? Karena penilaiannya Ingat, di situ kan. waktu ya ingat waktu geng bilang tuh kan, oh iya ya kalau ketepatan ini kita harus bukan tepat, kalau tepat nih berarti kita harus tahu Jalanlah sesuai dengan nikmenya ya. Itu ingat itu kan di situ kita menang. Jadi dengan segala kerendahan hati bisa menerima Karena kita instruksi banyak belajar dari lomba lintas alam yang kita awal sebelumnya. waktu kita bertiga mah. Iya banyak. Jadi Ya. kita banyak belajar Dari situ. Iya intinya gini, kita memang belajar dari sebuah momen itu, di momen yang kita ulang lagi kita harus paham dan kita lakukan ternyata benar. Disitulah kami bisa memenangkan sebuah pertandingan yang untuk bersama lah gitu kan. Ingat loh, kecepatan dan semangat. Nah, Menarik ya. Seru. Sedikit flashback, ini nostalgia tahap 1, nostalgia tahap 2 nanti agak bersabar dulu teman-teman. Ini akan kita datangkan langsung nanti dua orang ini. Janjinya insya Allah siap raya yang juga siap lebaran. Mereka datang, itu kita akan record
di waktu siang hari kita langsung di kamar belakang yang Uncun. Nanti teman-teman juga bisa lihat nanti di slide videonya. Uncun akan memfotokan kamar belakang taksi di mana kami sering berkumpul di sana. Terima kasih sekali lagi ya buat dukungan teman-teman selama ini yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Komentar positifnya kita selalu tunggu untuk perbaikan ke depan. Dan jika berkenan sharekan terus untuk kami membangun channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan kontribusi yang baik, kontribusi positif bagi teman-teman yang berkegiatan di alam bebas, masih berkegiatan di alam bebas hingga hari ini. Ya Pak Ngaju, mungkin ke depan kita akan memberikan lagi konten-konten menarik atau kalau perlu langsung kita ke hutan tempat di mana kita melakukan PDR. Dalam pendakian jangan lupa bawa beras, penting ya geng. Ya, yang pasti beras yang cukup. Ya, bukan cukup beras. Pokoknya beras kemanapun kita berkegiatan. Oke, akhirul kalam. Terima kasih buat teman-teman semua. Tetap semangat menjalani aktivitas di kala pandemik. Mudah-mudahan wabah segera usai. Amin. Kita semua diberkahi Allah dan bisa kembali berkegiatan dalam bebas. Salam hormat dan salam hangat kami buat semua teman-teman yang masih mendedikasikan hidupnya dalam melakukan pendakian dan berkegiatan dalam bebas. Tetap bertahan, tetap survival. Salam lestari. Tuhan bersama orang-orang pemberani. Ya. Lestari, geng. Lestari.